Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Informasi 01, kelompok 4, akan mempresentasikan identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Muhammad Yusofan dengan saya sendiri, Nabila Khoria, dan juga Salsabila Farah Asyari. Di tugas ini, kami memilih studi kasus 3, yaitu tentang pengembangan sistem pendaftaran mahasiswa baru. Akan saya bacakan tentang studi kasus 3 ini. Di sebuah kampus, setiap tahun ajaran baru akan membuka informasi pendaftaran mahasiswa baru. Proses pendaftaran masih dilakukan dengan secara manual. Calon mahasiswa perlu datang ke kampus untuk mendapatkan informasi dan syarat pendaftaran. Setelah datang, kembali untuk menyerahkan berkas dan biaya pendaftaran. Namun dengan adanya perkembangan tren teknologi, kampus tersebut ingin mendigitalisasi proses pendaftaran mahasiswa baru. Calon mahasiswa akan dapat melihat informasi pendaftaran, mengisi form pendaftaran, mengupload berkas pendaftaran, dan melihat status pendaftaran. Daftar isi yang telah kami buat, yaitu pertama, masalah yang ingin diselesaikan. Kedua, penyebab masalah. Ketiga, sistem yang ingin dibangun. Keempat, kebutuhan sistem. Dan kelima, analisis bisnis. Pembahasan yang pertama yaitu 1. Pendaftaran mahasiswa baru masih menggunakan sistem yang manual, sehingga keamanan data atau keamanan penyimpanan data yang masih tercecer dalam proses pendaftaran mahasiswa baru. Kedua, calon mahasiswa diharuskan datang ke kampus untuk mengetahui informasi apa saja yang didapat dan syarat pendaftaran apa saja yang akan dibawa, sehingga menyebabkan kurangnya efisiensi waktu, tenaga, dan juga biaya. Ketiga, calon mahasiswa baru diharuskan datang ke kampus untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Namun, kebanyakan dari calon mahasiswa baru lupa dalam membawa berkas yang dibutuhkannya. Pembahasan kedua yaitu penyebab apa yang terjadi pada studi kasus 3. Pertama, pendaftaran mahasiswa baru masih menggunakan sistem pendaftaran yang manual. Kedua, untuk mengetahui informasi pendaftaran dan syarat pendaftaran, calon mahasiswa baru diharuskan datang ke kampus tersebut. Ketiga, calon mahasiswa baru harus datang langsung ke kampus untuk mengumpulkan berkas yang diperlukannya. Baik, selanjutnya ialah sistem seperti apa yang dibangun oleh kami. Yang pertama ialah menciptakan sistem untuk menjamin keamanan data, yang bertujuan agar calon mahasiswa atau mahasiswi merasa aman saat menginput data pribadi mereka yang akan digunakan untuk proses pembuatan akun serta pendaftaran calon mahasiswa baru ke dalam aplikasi yang dibangun. Yang kedua, ialah menciptakan sistem yang dapat mengefisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Tujuan kami dalam menciptakan sistem yang kedua ini ialah agar pihak calon mahasiswa baru maupun pihak kampus dapat memberikan dan menerima informasi serta proses penyerahan dokumen yang dibutuhkan menjadi lebih efisien, juga cepat dalam proses pemasukan data calon mahasiswa baru. Selanjutnya ialah kesederhanaan sistem. Tujuan kami ialah membangun sistem dengan sesederhana mungkin, agar calon mahasiswa baru, staf, maupun admin dapat dengan mudah menggunakan aplikasi saat proses penginputan maupun saat ingin melihat data dan informasinya.
Lalu yang terakhir ialah keakuratan dalam menyajikan informasi pendaftaran. Tujuan diciptakannya sistem ini ialah agar calon mahasiswa baru dapat mengetahui proses yang sedang berjalan. Apakah proses tersebut sedang dalam pemeriksaan ataupun sudah lulus menjadi mahasiswa baru. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem merupakan kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi apa saja yang disyaratkan atau diinginkan stakeholder dan pemakai. Kebutuhan sistem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan sistem fungsional yang pertama ialah sistem harus mampu memasukkan data calon mahasiswa, sistem harus mampu memberikan akses pengisian formulir pendaftaran calon mahasiswa baru, yang dimana agar calon mahasiswa baru dapat menginput segala macam data yang dibutuhkan. Yang ketiga, sistem harus mampu menampilkan informasi status pengisian formulir pendaftaran dan informasi peresmian menjadi mahasiswa baru. Lalu yang keempat, sistem harus mampu mengelola semua data pendaftaran calon mahasiswa. Lalu kebutuhan sistem secara non-fungsional. Yang pertama ialah operasional hardware. Operasional hardware merupakan spesifikasi dari hardware yang dibutuhkan oleh operasional. Yang pertama ialah hardware menggunakan hard disk sebesar 1 terabyte dan RAM sebesar 4 GB, atau SSD sebesar 502 GB dan RAM sebesar 4 GB. Monitor sebesar 14 inci atau 15 inci, CPU sebesar 2 GHz atau lebih tinggi, serta media pendukung yaitu kabel jaringan, mouse, keyboard, atau printer apabila dibutuhkan. Yang kedua, ada operasional software. Operasional software merupakan software yang dibutuhkan oleh operasional dalam membangun aplikasi, yaitu menggunakan sistem operasi minimal Windows 10, sistem operasi Linux, serta macOS, lalu menggunakan database MongoDB dan MySQL. Yang ketiga ialah kebutuhan keamanan dan user. Aplikasi dilengkapi dengan fitur login dan registrasi yang memerlukan password dan akun email. Lalu memberikan hak akses yang berbeda untuk admin dan calon mahasiswa, yang dimana hak akses ini berfungsi untuk membedakan tampilan untuk admin dan calon mahasiswa. Lalu yang keempat, kebutuhan informasi. Menampilkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai alur pendaftaran, jangka waktu, dan syarat pendaftaran. Lalu memunculkan informasi apabila password yang dimasukkan salah, sehingga user ataupun admin akan diminta untuk memasukkan password kembali sampai benar. Yang kelima ada kebutuhan kinerja, memiliki kecepatan dan ketepatan dalam mengambil data. Lalu yang keenam ialah kebutuhan tampilan, memiliki tampilan yang sesederhana namun mudah dimengerti alur penggunaannya, agar user maupun admin dapat nyaman menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah analisis pitches. Analisis pitches ini merupakan suatu sistem yang digunakan untuk analisis sistem kerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Pitches adalah singkatan dari performance, information, economy, control, efisiensi, dan service. Next. Analisis yang pertama adalah performance. Di sistem yang lama untuk mendapatkan informasi pendaftaran dan memberikan berkas pendaftaran itu masih dilakukan dengan cara manual. Sedangkan di sistem yang baru adanya sistem berupa aplikasi yang di dalamnya sudah mencakup informasi pendaftaran, formulir pendaftaran, dan upload berkas, dan juga dapat melihat status pendaftaran, dan semuanya itu dapat diakses dengan mudah. Tampilan aplikasi yang sederhana dan didukung dengan jaringan internet yang baik dapat mempercepat respon dari aplikasi. Di analisis yang kedua, yaitu information, sistem yang lama untuk mendapatkan informasi calon mahasiswa harus datang ke kampus, dan seringkali informasi yang disampaikan kurang akurat, atau mahasiswa tidak mendengar secara keseluruhan informasi yang disampaikan, sehingga informasi menjadi simpang siur. Sedangkan di sistem yang baru, informasi terkait pendaftaran yang sudah tertera di aplikasi, sehingga ketika calon mahasiswa membutuhkan informasi, calon mahasiswa dapat membuka aplikasi dan mengeceknya.
Setiap mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang sama, sehingga informasi bisa menjadi lebih jelas dan akurat. Analisis yang ketiga yaitu ekonomi berkaitan dengan biaya. Sistem yang lama, calon mahasiswa membutuhkan anggaran yang lebih banyak, baik dari biaya transportasi ataupun biaya fotokopi, dalam mempersiapkan dan memberikan berkas ke pihak kampus. Sedangkan di sistem yang baru, untuk mempersiapkan data pendaftaran, calon mahasiswa dapat mempersiapkannya menggunakan scanner. File nantinya di-scan dan akan diinputkan ke dalam aplikasi. Setelah itu, data akan masuk ke dalam database. Dengan demikian, itu akan menghemat biaya yang dikeluarkan. Di analisis yang keempat yaitu kontrol atau keamanan. Di sistem yang lama, pengumpulan datanya yang dilakukan masih dengan manual, membuat data bisa saja tercecer, sehingga data menjadi tidak aman dan berpotensi kehilangan berkas pendaftaran. Sedangkan di sistem yang baru sudah disediakan database untuk mengelola data yang telah diupload ke dalam aplikasi, sehingga data bisa menjadi aman dan karena database itu dilengkapi dengan password. Dan hanya admin atau yang diberikan akses saja yang bisa melihat dan mengelola data pendaftaran. Analisis yang kelima adalah efisiensi. Di sistem yang lama, terlalu membuang-buang sumber daya, misalnya kertas, yang seharusnya bisa diminimalkan dengan penggunaan aplikasi. Sedangkan di sistem yang baru, adanya sistem-sistem yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya, seperti informasi pendaftaran, form pendaftaran, upload berkas, dan update status pendaftaran, dapat mengefisiensikan waktu, tenaga, biaya, informasi, dan dapat mengatasi keterlambatan waktu pengumpulan data. Dan analisis yang terakhir yaitu service atau layanan. Di sistem yang lama, sistem yang manual menghasilkan pelayanan yang lambat dan menyulitkan calon mahasiswa, sehingga hampir dalam setiap proses pendaftarannya, mahasiswa baru memiliki kendala. Di sistem yang baru, dengan adanya bantuan dari informasi alur pendaftaran yang ada di aplikasi, calon mahasiswa dapat terbantu dalam melakukan pendaftaran dan proses pendaftaran bisa lebih terarah dan teratur. Kami mempunyai job desk masing-masing. Job desk dari Muhammad Musafan, yaitu dengan saya sendiri, yaitu sebagai moderator, menyusun materi, dan juga sebagai presenter. Job desk dari Nabila Farja, yaitu menyusun materi dan juga sebagai presenter. Job desk dari Salsabila Farah Asyari, yaitu membuat PPT, menyusun materi, dan juga sebagai presenter. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa, seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah memulainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.